Hell, boys. Halo guys, selamat datang di channel Mager Santai. Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Kali ini saya akan membahas film Perang Dunia Kedua yang berjudul The Rebel 218. Lalu bagaimana keseruannya guys? Langsung saja kita ke alur filmnya. Film berawal dengan narasi yang menjelaskan, pada tahun 1942 Samudra Atlantik menjadi medan pertempuran yang mematikan. Armada laut Jerman menyerang kapal-kapal milik sekutu dengan tujuan untuk menguasai Eropa. Tapi situasi peperangan berbalik ketika Soviet berhasil memenangkan pertempuran di Stalingrad. Sementara sekutu juga berhasil mengalahkan pasukan Jerman di El Alamein, Mesir. Di tahun 1943, armada laut Amerika berusaha menerobos pertahanan Nazi di perairan Salerno untuk menghancurkan senjata Nazi yang menghalangi masuknya pasukan sekutu. Namun dalam misi itu, satu-satunya yang menjadi pertahanan mereka adalah sebuah kapal dagang yang bernama Layton B. Evan. Mereka sedang melakukan penyerangan ke kapal perang Nazi di lepas pantai Italia. Sang kapten memerintahkan semua kru kapal bersiap-siap untuk menghadapi kapal perang Jerman yang menuju ke arah mereka. Semua kru segera menempati posisinya masing-masing. General quarters. Dan pertempuran pun dimulai. Work, man. Awalnya serangan mereka berhasil menghancurkan kapal Jerman. Namun sialnya posisi mereka ketahuan oleh pasukan Jerman yang berada di tepi pantai. Mereka pun diserang habis-habisan oleh pasukan Jerman dengan senjata artileri. Melihat kapal patroli dihancurkan musuh, seorang perwira bernama Letnan Vought meminta sang kapten untuk meninggalkan pertempuran. Langkah mundur menjadi keputusan yang tepat demi menyelamatkan mereka dari gempuran senjata penghancur Jerman yang mengerikan. Continue fire at shoreline. Now. Pagi harinya, para kru membersihkan dan memperbaiki kapal yang rusak akibat serangan pasukan Nazi. Di markas besar sekutu, Komandan Barnes menghubungi Kapten Snow dan menanyakan kondisi kapal Layton. Sang komandan lalu mengingatkan Kapten Snow agar tak lagi membahayakan nyawa para kru kapal. Mendengar itu, Kapten Snow menegaskan bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab atas keselamatan semua krunya. Komandan memerintahkan Kapten Snow untuk segera mendarat di pantai Salerno dalam waktu kurang dari 48 jam. Jenderal Bradley kemudian langsung berbicara dengan Kapten Snow. Ia memerintahkan untuk menghancurkan senjata artileri Jerman yang bisa mengancam kapal-kapal Amerika. Dengan penuh semangat, Kapten Snow bersedia menjalankan misi ini. Chosen for this duty, sir. All I can think about is getting back in the fight. Tapi di tengah perjalanan, Vought ditelepon secara diam-diam dari markas pusat. Sang jenderal meminta Vought untuk mengawasi Kapten Snow yang sangat berambisi dalam memimpin pertempuran. Karena sebenarnya Kapten Snow nggak tahu kalau prajuritnya belum terlatih. Ditambah lagi, sebenarnya mereka bertempur hanya menggunakan kapal dagang yang dilengkapi dengan persenjataan seadanya. Understood, thank you, sir. Dalam perjalanan ke Salerno, Kapten memerintahkan semua prajuritnya untuk bersiap-siap pada posisi bertempur. Karena dari kejauhan dia melihat kapal selam Jerman. Para kru kapal sudah berada di posisinya masing-masing. Kemudian Vought menyarankan Kapten Snow untuk menghentikan serangan, karena serangan ini terlalu berbahaya untuk sebuah kapal dagang.
Tapi dengan jiwa pemberani, Kapten Snow tetap memerintahkan untuk mendekati kapal selam musuh dan melakukan serangan. Give them hell, boys. Tapi kapal selam musuh segera menyelam ke dalam lautan. Dengan perhitungan yang matang, Kapten Snow mengetahui posisi kapal musuh dan memerintahkan untuk menjatuhkan bom air. Release depth charges. Release depth charges! Namun tiba-tiba U-boat Jerman menembakkan torpedo. Mereka pun ditembaki kapal musuh sampai akhirnya salah satu prajurit harus tewas. Tapi dengan semangat bertempur mereka pun menyerang balik dan akhirnya menghancurkan kapal selam Jerman. Terlihat para kru kapal sedang berduka karena salah satu rekannya telah tewas dalam pertempuran. Saat di ruang kapten, Letnan Ford mencoba mengingatkan Kapten Snow agar tidak terlalu ambisi menghadapi musuh dan jangan sampai mengorbankan para kru lagi. Jadi sebenarnya Kapten Snow pernah kehilangan sahabatnya dalam pertempuran melawan Jerman dan ia bertekad untuk balas dendam atas kematian sahabatnya. Tapi karena ambisinya ini, Kapten Snow tidak menyadari jika persiapan alat tempurnya hanya menggunakan kapal dagang dan prajurit yang belum terlatih. Hal itu terbukti dengan kematian anak buahnya. Kapten Snow menegaskan kalau dirinya juga tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti dulu. Dengan rasa kecewa, Letnan Ford menyalahkan Kapten Snow yang telah melakukan kecerobohan karena tak mendengar sarannya. General Bradley on the radio. Bradley. Kapten Snow kemudian dihubungi Jenderal Bradley untuk memberitahu jika Italia telah menyerah kepada sekutu. Italy surrendered? That's right. Selanjutnya para kru kapal sedang menikmati waktu luang dengan bermain kartu. Lalu Orozco mengerjai Bauer dengan memberi makanan pedas. Bauer yang tidak menyadari langsung kepedesan dan kesal. Hal itu pun jadi bahan ketawaan rekan-rekannya. Pada malam harinya kapal Amerika sudah memasuki pantai Salerno. Saat mereka lagi asik main catur, tiba-tiba mereka disuruh bersiap-siap untuk bertempur. Setelah bagian radar berhasil mendeteksi kedatangan kapal perusak Jerman. Man your post, sailor. We're in line. Terlihat mereka sudah bersiap-siap di posisinya masing-masing. Tapi mereka nggak melihat keberadaan kapal musuh. Hal itu karena kabut tebal menghalangi pandangan. There's something on the radar. It's coming right towards us! Hard right rudder! Tanpa disadari, kapal musuh sudah ada di hadapan mereka. Dan akhirnya pertempuran pun terjadi. Get starboard now! Namun kali ini kapal Amerika terdesak karena mereka juga diserang artileri Jerman dari pantai Salerno. Di tengah kekacauan, Kapten Snow memerintahkan semua krunya untuk berhenti menembak dan membuang apa saja dari kapal. Kapten Snow bermaksud mengelabui musuh seolah-olah mereka akan tenggelam. Benar saja, akhirnya mereka nggak diserang lagi oleh musuh dan mereka pun selamat untuk sementara waktu. Singkat cerita, ternyata mesin kapal mereka mengalami kerusakan parah dan butuh waktu untuk memperbaikinya. Ditambah lagi, mereka hanya memiliki setengah bahan bakar untuk bisa kembali pulang. Kapten Snow lalu mengumpulkan semua kru untuk menyampaikan kabar buruk ini. Dia memberi pilihan untuk kembali pulang dengan keadaan tetap akan diserang, atau terus melanjutkan misi ke Salerno untuk menghancurkan pertahanan Jerman. Dengan hanya modal nekat dan keberanian, mereka memutuskan untuk memilih menghancurkan Nazi di pantai Salerno. Dismiss, men. Saat mereka diperintahkan atasan untuk segera pulang, namun mereka semua pura-pura nggak mendengar perintah itu. Mereka alasan kalau radio komunikasi telah rusak. Snow, you need to get the hell out of there right now, you understand? Kapten Snow lalu memerintahkan semuanya untuk bersiap menjalankan misi.
Sebelum berangkat, sang kapten memberikan strategi untuk menyusup ke pantai Salerno. Mereka akan menghancurkan pertahanan Nazi secara diam-diam. Misi ini pun dipimpin oleh Letnan Vogt bersama Bauer, Grosvenor, dan Moss. Mereka pun segera berangkat menggunakan sekoci ke tepi pantai. Setibanya di pantai, Letnan Vogt membagi tim menjadi dua. Dengan secara diam-diam, mereka menghabisi pos-pos prajurit Jerman, lalu dengan cepat menghancurkan senjata artileri. Namun, salah satu senjata tidak bisa mereka ledakkan dan mereka memutuskan untuk kembali ke kapal. Mereka pun segera membalas tembakan. Tanpa diduga, mereka diserang oleh beberapa Messerschmitt milik Nazi Jerman. Kapten Snow yang mengetahui itu segera memerintahkan kru kapal untuk menembaki pesawat musuh. Pertempuran pun masih berlanjut ketika pesawat musuh menggempur kapal Amerika. Semua kru kapal berjuang habis-habisan menembaki pesawat musuh. Kapten Snow memerintahkan untuk menghancurkan senjata Nazi yang tersisa. Ketika Vogt membidik, tiba-tiba pesawat musuh hancur karena sebuah tembakan. Dan akhirnya bala bantuan telah datang dari markas pusat. Mereka terlihat sangat senang karena pertahanan Nazi di Italia berhasil dikuasai. Setelah itu, Kapten Snow dimarahi oleh jenderal karena tidak mematuhi perintah untuk mundur. Meski agak kesal, jenderal mengucapkan terima kasih atas perjuangan kapten serta krunya. Sang jenderal lalu menawarkan Kapten Snow untuk menjadi komandan perang selanjutnya. Mendengar itu pun, Kapten Snow sangat antusias. We're doing okay. Terlihat Kapten Snow dan Letnan Vogt sedang berbincang. Kapten Snow mengatakan kepada Letnan Vogt, "Di saat kita jadi pemimpin, ada kalanya kita harus membuat keputusan dalam situasi sulit. Meski kita tidak tahu apakah keputusan yang kita ambil salah atau benar." Kemudian Snow mengajak Vogt untuk menjadi rekan seperjuangan di pertempuran selanjutnya. Dan film pun berakhir.